Jadi substansinya atau tema yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kita membangun suatu sistem penyuluhan yang berbasis kelembagaan ekonomi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kita hormati dan kita banggakan, Kepala Badan Pengembangan dan Penyuluhan Sumber Daya Manusia Pertanian hadir bersama kita pada pagi ini. Teman-teman dari Pusat Penyuluhan, ada Pak Joko selaku penanggung jawab Ngobras, Bu Mary selaku organizer, kemudian penyuluh kita Pak Suwarna, Bu dan Bu Inang, dan operator kita yang di belakang, dan khususnya sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, penyuluh, kepala BPP, dan teman-teman yang tertarik dengan penyuluhan. Saya sampaikan salam sehat ya, dan tetap semangat. Yang pertama, masih bulan Syawal ini, saya menyampaikan permohonan maaf lahir batin. Yang kedua, saya menyampaikan salam hangat dari Ketua Umum DPP Perhutani, Bapak Dr. Insinyur Islan Nur, karena beliau sibuk sekarang, jadi tidak bisa menyampaikan hello buat kita semua, dan menugaskan saya untuk menyampaikan bagaimana pemikiran perhutani, pengalaman-pengalaman yang dihimpun, untuk melakukan sinergi dengan, dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian dan khususnya dengan SDMP, bagaimana kita mempercepat mewujudkan pertanian yang disampaikan oleh Pak Dery tadi, pertanian yang maju, modern, dan mandiri. Tapi saya tambahkan sedikit, dan berkelanjutan. Nah, tadi beliau substansinya minta kita ini supaya berubah ya, melakukan transformasi. Jadi kita aparat, pokoknya SDM pertanian termasuk penyuluh di dalamnya petani, kita harus melakukan perubahan cara pikir ya, paradigma, bertindak ya, dan bersikap, yaitu berpikir tidak hanya tadi tanam, panen, olah, tetapi juga dijual, tapi juga diolah kan. Nah, itu pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pemikiran, saran, ya, pengalaman daripada kawan-kawan yang kita himpun dalam suatu konsep yang sudah kita coba diterapkan, yaitu bagaimana menjadikan kelembagaan ekonomi. Jadi kalau bisa di slide-nya bisa diambil. Jadi substansinya atau tema yang ingin saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kita membangun suatu sistem penyuluhan yang berbasis kelembagaan ekonomi petani. Ini bukan barang baru ya, karena ini sudah ada sejak Orde Baru dulu, cuma skalanya yang berbeda. Jadi yang baru adalah semangat kita ingin lebih baik daripada yang lalu. Yang lalu sudah baik, tapi kita ingin lebih baik. Lebih baiknya adalah bagaimana nanti kelembagaan ekonomi petani, apakah itu berupa koperasi atau PT milik petani, ini bisa melakukan excellent service ya. Apa itu excellent service? Ya, punya sikap entrepreneur attitude, bagaimana melayani customer, dalam hal ini adalah pelaku utama kita petani dan pengusaha yang bergerak di agribisnis, dengan konsep customer satisfaction ya, bagaimana kita memuaskan pelanggan melalui pelayanan cepat, cheaper, ya, murah, dan simple. Lanjut, tolong lanjutkan dulu. Tolong di slide-nya.
Nah, jadi supaya ngobras kita ini fokus ya, sistematis, ada 5 poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, bagaimana sih visi pembangunan pertanian kita dan kebijakan penyuluhan nasional. Nah, ini kita harus tahu semuanya supaya kita nanti dalam gerak langkah secara nasional kita ini sinkron ya. Kedua, yang ketiga, bagaimana permasalahan klasik yang ada sekarang yang sampai sekarang tidak terselesaikan secara fundamental. Yang ada adalah kita menyelesaikan persoalan secara simptomatik ya. Jadi kalau sakit kepala kita makan bodrek. Tapi yang kita inginkan adalah kita ingin sehat bukan hanya kepala, dari ujung kaki sampai ujung kepala sampai ujung kaki ya. Nah, kemudian ini harus dipahami nih persoalan klasik yang sampai sekarang tidak terselesaikan. Yang kedua, yang keempat, dukungan sistem penyuluhan untuk mengatasi hal ini bagaimana? Terutama dalam rangka, terutama kita mereposisikan kelembagaan ekonomi petani ini sebagai lokomotif, pengungkit, leverage ya, untuk mendorong lokomotif yaitu pertumbuhan ekonomi ya, terutama untuk mensejahterakan petani dan mencerdaskan petani. Dan terakhir penutup. Nah, jadi saya sudah sampaikan, apa yang sampaikan ini bukan barang baru. Kelembagaan ekonomi kita sejak Orde Baru, jadi sejak pelita pertama itu dimulai tahun 1971. Sistem penyuluhan pertanian secara sistematis ya, teratur, terstruktur, masif, berlanjut dimulai sejak pelita 1. Mulai dengan Dem Area Benih Padas Unggul oleh Papirta IPB ya di Kerawang, dan sukses dan dilanjutkan dengan program BIMAS. Nah, program BIMAS ini ada dukungan kelembagaan yang namanya dulu, jadi kalau teman-teman yang masih ada sekarang jadi penyuluh, yang dari periode 1971 jadi penyuluh, ya, nah, itu tahu sejarah ini nih. Nah, dulu BIMAS dalam rangka membangun pertanian di tingkat lapak itu menciptakan namanya Catur Sarana Unit Desa. Jadi di dalam suatu wilayah unit desa, WILUT, kalau sekarang namanya WKPP, itu ada seorang penyuluh PPL. Kedua ada KUD unit desa, KUD garis miring BUUD, Badan Usaha Unit Desa, yaitu koperasi. Nah, tapi skalanya skala desa, karena dulu kan transportasi, interkoneksi antar desa, karena transportasinya belum memadai, jadi skalanya skala desa. Tapi sekarang jangankan antar desa, antar kecamatan, antar provinsi kan sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian ada BRI unit desa, kemudian ada kios. Kemudian penyuluhan pada waktu itu didukung oleh suatu proyek yang memfasilitasi sistem penyuluhan berjalan dengan baik. Baik itu untuk tenaganya, sarana prasarana, untuk penyelenggaraan. Nah, dan kelembagaan itu didukung oleh namanya proyek NFCP, National Food Extension Project. Dan alhamdulillah ini sukses mengantar Indonesia dari negara importing country di bidang pangan ini menjadi negara yang self-supporting country. Itu 1984, Presiden kita pidato mendapat penghargaan dari FAO bahwa Indonesia sudah dinyatakan menjadi negara self-supporting. Bahkan pada waktu itu kita sudah menuju menjadi exporting country di bidang pangan, negara pengekspor pangan. Ya. Nah, tapi tahun 85, pemerintah berubah orientasi kebijakan ekonominya dari negara agraris yang harusnya kita menuju exporting country, tapi kita merubah haluan ingin menjadi new industry country. Jadi yang kita dorong pada itu adalah pendirian industri-industri berskala besar. Dan ini tentunya perhatian terhadap pertanian dan penyuluhan sedikit menurun. Nah, apa yang terjadi? Ya, sejak tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi yang salah satu penyebabnya adalah pangan. Nah, krisis ekonomi ini berlanjut menjadi krisis politik dan
terjadilah reformasi. Nah, di tahun 2006 kita mendapatkan suatu sistem yang diundang-undangkan, ya, yaitu sistem penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan 16, dan ini sudah berjalan sistemnya, ketenagaan, kelembagaan, ini sudah berjalan baik. Tetapi tahun 2014 kemarin dengan Undang-Undang 23, sistem penyuluhan ini mengalami perubahan. Artinya terutama dari aspek kelembagaan, ya. Nah, kita tidak usah risau dengan perubahan ini, karena kata Pak Kepala Pak Dedi tadi, Kepala BPSDMP, yang penting adalah perubahan paradigma, pemikiran kita, bagaimana kita menyelenggarakan penyuluhan dalam era perubahan yang tidak menentu sekarang ini. Nah, apalagi di era COVID. Tapi yang pasti orang masih perlu pangan, perlu makan. Yang berubah mungkin cara makannya. Kalau makannya dulu apa yang saya makan, sekarang makan di mana, kan itu, ya. Nah, lanjut. Nah, jadi oleh karena itu tujuan Gobras kita hari ini supaya kita dapat suatu manfaat, kita ingin sharing pemikiran, ya, pengalaman, ya, dalam rangka percepatan bagaimana kita mewujudkan pertanian yang modern, mandiri dan berkelanjutan. Nah, ini harus kita sepakati. Ini tujuan kita, visi kita yang ingin kita wujudkan bersama. Nah, dan ini juga menjadi acuan semua stakeholders di dalam kita sama-sama membangun pertanian ini. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua, visi pembangunan pertanian kita ini mau kemana? Nah, ini harus jelas, ya. Artinya ini sudah jelas, tapi bagaimana teman-teman di lapangan menerjemahkan ini secara operasional. Visi pembangunan pertanian nasional itu maju, mandiri, modern, berkelanjutan. Itu karakteristiknya seperti apa, cirinya apa, gitu, ya. Tadi Pak Dedi, Kepala Badan kita, ini harus untung, gitu, ya. Harus untung dan memanfaatkan permodalan, ya. Nah, tapi salah satu yang penting adalah bagaimana visi pembangunan pertanian yang didirikan produktivitas tinggi ini dapat kita wujudkan, yang didukung oleh SDM yang profesional, didukung oleh teknologi terutama IT dan riset. Nah, ini penting, riset. Kawan-kawan dari lembaga litbang harus kita bangun, dan sistem penyuluhan yang kuat. Ini yang harus kita pahami supaya kita bisa tahu nanti bagaimana kinerja penyuluhan ini bisa kita tingkatkan. Dengan memahami ini, kalau ini kita tidak pahami, kita tidak tahu apa sistem, kinerja utama yang harus kita bangun menjadi kinerja kita bersama, sukses kita bersama. Nah, oleh karena itu, sekarang kita harus juga memahami kejelasan pembangunan pertanian, ya. Karena ini menyangkut nanti bagaimana penyuluhan kita. Jadi kita jelas ini apakah kita tetap ingin menjadi importing country, artinya kalau kurang pangan, misalnya beras kita impor, atau kita self-supporting country, apapun kondisinya kita harus mandiri pangan, atau kita mau menjadi negara pengekspor. Nah, oleh karena itu, karena kita ini negara tropis, tadi Kepala Badan telah menegaskan kita bisa menjadi negara exporting country. Nah, jadi apalagi sekarang ini tumbuhan penduduk dunia makin bertambah, dan berapa belahan dunia ini akan mengalami kekurangan pangan yang disampaikan oleh FAO. Ini peluang yang harus kita manfaatkan. Oleh karena itu, sekarang bagaimana kita membangun komitmen, bukan hanya pemerintah, juga penyuluh ini. Pemerintah tentunya kita harapkan nanti dukungan pemerintah dalam politik anggaran. Jadi bagaimana mencarikan anggaran buat kelembagaan ekonomi petani, dengan tanpa bunga, tapi di sistem bagi hasil, bukan pakai bunga lagi, gitu. Itu harapan kita. Lanjut. Nah, ini persoalan klasik yang kita hadapi sampai sekarang, yang belum kita selesaikan secara fundamental. Yang pertama, kondisi produsen petani, ya. Jadi kalau petani, saya jadi petani, pertanyaan pertama yang saya munculkan kalau saya tanam ini, siapa yang beli? Nah,
Masalahnya sekarang ini di dalam acara PENAS terakhir di Aceh itu petani jagung dialog dengan presiden, Pak saya sudah tanam jagung tapi tidak ada yang beli. Nah ini malu juga, itu adalah masalah penyuluhan sebenarnya. Nah, oleh karena itu pertanyaan kuncinya harus kita jawab sebagai seorang penyuluh. Kalau saya tanam siapa yang beli? Kalau sudah ada yang beli harganya berapa? Reasonable enggak? Ya, layak enggak? Kalau sudah layak harganya di mana saya mendapatkan benih pupuk? Enggak pakai RDKK lagi misalnya, walaupun itu pupuk bersidi karena RDKK ini panjang prosesnya ya. Kemudian bagaimana dukungan air, jalan, listrik dan telekomunikasi? Ini penting dalam pertanian modern. Nah, oleh karena itu, kita harapkan peran pemerintah melalui Kostratan ya. Jadi Kostratan itu manajemen pembangunan ya, pembangunan pertanian. Bagaimana kita mensinkronkan pemain-pemain hulu, hilir, supaya fokus dalam rangka menyelesaikan persoalan petani dan juga persoalan di konsumen, pengusaha hilir. Jadi kalau saya pengusaha importir ini saya mau beli jagung, katanya nggak ada barangnya. Kalau sudah ada barangnya, bilang kualitasnya jelek. Kalau kualitasnya nggak bagus, harganya mahal. Kenapa? Karena ya memang kita tidak ada. Kalau dia ke satu-satu nanti mendatangkan petani, kelompok tani kita 60.000 lebih, itu kan tidak efisien. Ya. Jadi ada barang harga mahal, kemudian akibatnya apa ya? Nanti konsumen yang bayar mahal. Nah, oleh karena itu harus ada solusi permanen mengatasi persoalan klasik itu, yaitu melalui penumbuhan kelembagaan ekonomi petani. Nah, kalau amanah Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas koperasi, tapi di dalam Undang-Undang 16 2006 dan Undang-Undang Nomor 19 2013 dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani itu bisa koperasi, bisa PT Badan Usaha Milik Petani ya. Nah, itu terserah nanti pilihan. Lanjut. Nah, oleh karena itu di dalam kita menumbuh kembangkan lembaga ekonomi petani ini harus jelas sistem yang mau kita bangun. Ya, sistemnya sudah jelas, sistem agribisnis tadi inilah yang disampaikan oleh Kepala Badan. Jadi kita jangan berpikir produsen. Kalau seorang produsen petani pikirnya paradigma produsen yang penting tanam jual. Nah, berbeda dengan visi seorang pedagang. Visi pedagang traders itu ya untung. Nah, jadi bagaimana kita merubah visi seorang produsen menjadi visi seorang trader, pedagang, untung. Nah, oleh karena itu dia berpikir kita harus berpikir sistem nih penyuluh ini, yaitu harus ada kejelasan di dalam satu WKBPP, wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Kostratan. Kalau dulu Wilut, zaman Orde Baru itu wilayah unit desa, satu desa, tapi kita skala ekonominya kita perluas supaya nanti ada bisnis di sini. Nah, siapa yang bertanggung jawab menyiapkan benih, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, permodalan? Jangan semuanya bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah itu hanya 30% paling tinggi dari total kebutuhan. Nah, yang 70%-nya gimana kita mengatasinya? Jadi kalau wajar, kalau produktivitas kita masih rendah, padi, jagung, apalagi kelapa sawit, Malaysia itu sudah 9 ton CPO, kita masih 2 ton. Nah, kenapa? Karena siapa yang bertanggung jawab, misalnya pihak benih yang bermutu, bersertifikat, itu harus jelas, supaya kalau ada apa-apa nanti bisa digugat. Nah, kemudian di subsistem produksi jelas petani yang bertanggung jawab, tapi kita bimbing bagaimana petani bisa menerapkan GAP, Good Agriculture Practice, sampai kepada GMP agar nanti produknya di pasar ini bisa memenuhi spek, harganya akan lebih baik. Jadi kemudian di subsistem pengolahan hasil agroindustri atau hilirisasi ini siapa yang tanggung jawab? Jadi kalau petani sendiri dia punya mesin, tidak efisien. Oleh karena itu harus ada ini kelembagaan yang bertanggung jawab mengolah, kemudian dan memasarkan.
Jadi jangan petani datang sendiri-sendiri ke pabrik memasarkan, tidak efisien. Jadi mahal harganya. Nah, oleh karena itu sistem pendukung ini harus jalan, permodalan, penyuluhan, riset, teknologi, kebijakan, polisinya seperti apa. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana dukung penyuluhannya. Lanjut. 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 Ini. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Bagaimana Kepala BPP selaku Ketua Harian Kostra Tani menjadi dirigens di wilayah kerjanya, di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, mengapa kita tekankan wilayah kerja ini? Karena ini menyangkut skala ekonomi. Nah, skala ekonomi paling tidak di satu WKBPP itu kalau satu BPP ada 8 penyuluh, apakah itu PNS, P3K, swasta, swadaya, itu katakan ada 8 orang, ya, membina minimal 8 kelompok tani, ya, di dalam satu kawasan ini, dan satu kelompok tani ada 25 hektar. Jadi satu penyuluh paling tidak 25 hektar minimal, maksimalnya 16 poktan berarti 400 hektar. Jadi kalau ada 8 itu skala ekonominya 1.600 sampai 3.200. Tapi kenyataannya di Kerawang, di BPP Cilamaya itu 9 ribuan, di Tebas itu 9 ribuan. Nah, jadi memang ada daerah-daerah yang di bawah 1.000, tapi umumnya sekitar ini 1.600 sampai 3.200 hektar. Nah, ini sekarang petani tadi kan menghadapi persoalan-persoalan klasik tadi. Siapa yang beli, harganya berapa, kalau sudah harga bagus gimana dapat benih dan pupuk dan sebagainya. Nah, jadi kita harapkan yang melayani itu adalah namanya KEP, Kelembagaan Ekonomi Petani, apakah berupa badan usaha milik petani atau koperasi. Nah, saya menyarankan karena ini amanah Undang-Undang Dasar, ya kita harus koperasi. Karena koperasi sudah terbukti dulu KUD, ya, membawa Indonesia dari importing country, negara pengimpor menjadi exporting country. Nah, jadi kita harus yakin. Nah, kenapa? Amerika saja yang negara liberal, data dari Dr. Safety yang melakukan riset untuk S3-nya, menegaskan bahwa 100 orang Amerika, penduduk Amerika, 4 orang menjadi anggota aktif koperasi. Itu di negara liberal. Nah, apalagi di Jepang, ya. Di Jepang juga sekitar itu, Korea. Dan Turki, itu wilayah kerjanya itu satu kabupaten, satu koperasi. Yang melayani bukan hanya soal pertanian, termasuk punya SPBU, dan melayani kebutuhan susu segar buat anak-anak SD yang mengantarkan itu koperasi. Makanya sekarang cerdas-cerdasan harus anak Turki dan sehat-sehat, ya. Jadi itu semuanya sudah terbukti dengan koperasi ini pertumbuhan ekonomi. Nah, Turki sekarang dia 10 besar di Eropa, sebelumnya di bawah itu. Dengan membangun koperasi ini memberikan pelayanan bukan hanya pertumbuhan ekonomi tetapi pemerataan dan lapangan kerja. Nah, lapangan kerja, nah kita harapkan nanti yang menjadi manajemen, yang di dalam manajemen ini anak-anak kita, anak-anak muda, baik yang sudah ada di situ maupun yang kuliah di Polbangtan itu kembali ke sini untuk memperkuat manajemen KEP ini. Nah, baik dalam pelayanan sarana produksi, UBJA, kemudian IT. Jadi nanti petani kalau butuh ngolah tanah, petani jangan sendiri, jangan beliau yang petani sendiri yang mengolah, tapi cukup pesan melalui penyuluh berbasis IT kayak Gojek itu. Nah, nanti koperasi datang mengolah, mau tanam, mau panen itu dengan UBJA. Dan ini SOP-nya jelas, harga berapa, waktu nanya sudah jelas. Nah, ini akan menekan biaya produksi dengan mekanisasi ini. Dan petani juga tidak pusing lagi, sudah ada yang beli koperasi. Kenapa? Karena koperasinya sudah kontrak dengan perusahaan-perusahaan
baik yang menyiapkan benih, pupuk maupun yang dihilir, off-taker. Ya. Jadi koperasi ini nanti di tingkat kabupaten itu ada BUMD, bisa bermitra dengan BUMD atau mitra strategis daripada perusahaan yang mensinkronkan ini, mulai dari pembiayaan, perbankan, CSR. Jadi bank ini mudah, ada APALIS yang bertanggung jawab nanti untuk sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian. Nah, kalau bank kan kalau satu-satu ini capek nih menyalurkannya. Orang bank, tapi melalui koperasi ini akan lebih efisien. Dan ada pertanggungjawaban, nanti ada APALIS. Nah, koperasi tentunya dia punya harapan, pasti ada untung di sini. Jadi untung koperasi bisa dari pupuk, benih, nanti benih dari perusahaan benih, apakah dengan PT SAS misalnya, kalau itu padi, atau kita bisa langsung dengan di bank. Jadi benih yang betul-betul bermutu, sehingga dalam satu kawasan kita membangun kawasan varietas. Di 1.600 hektar ini kita satu varietas atau maksimum 2 varietas. Jadi nanti kalau digiling menjadi beras premium, tidak campur-campur, harganya mahal. Ini yang harus kita operasionalkan. Arahan Pak Kepala Badan, ini operasionalnya gitu. Nah, jadi koperasi ini manajemennya harus kuat, pengawasnya harus kuat. Dan inilah kita harapkan nanti peran Kostra Tani, Kepala BPP selaku dirigence, ya, itu mendorong penyuluh dengan kelompok tani dan mendorong KIP agar saling sinergi. Nah, kemudian bagaimana dengan program pemerintah? Program pemerintah ini yang masuk ke desa ini macam-macam. Ada PDT, ada dari koperasi, bantuan macam-macam. Nah, oleh karena itu, disinilah peran daripada Kepala BPP yang sudah ditegaskan selaku Dirjen Kostra Tani mensinkronkan program ini. Nanti misalnya ada bantuan penggilingan RNU, ya bidang pengolahan hasil koperasi itu. Nah, jadi saya kira koperasi ini sekarang sudah punya modal. Alat mesin pertanian sudah ada di lapangan, nggak perlu lagi baru kan, tinggal melakukan konsolidasi manajemen. Jadi sekali lagi KIP yang saya bicarakan ini bukan barang baru, bukan harus mencari modal banyak, ini hanya mengkonsolidasikan unsur-unsur yang tercerai-cerai ini, terberai ini menjadi suatu kesatuan yang baik, ya, sinergi dan akan saling menguntungkan. Nah, ini poin-poin yang disampaikan. Lanjut, sudah berapa menit ya? Tinggal 5 menit lagi ya. Oke, saya akhiri dengan ini. Jadi, saya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan tadi oleh Kepala Badan. Ini tinggal Kepala BPP selaku Kostra Tani dengan mendorong KIP. KIP ini barangnya sudah ada, bukan kita bentuk baru. Data simultan ada 4.000 yang berupa koperasi. Cuma kan kondisinya ada mati segan, hidup tak mau. Ada yang sudah terbang, ada yang sudah mau take off. Nah, sekarang Kepala BPP harus mampu mengidentifikasi, mengimplementasi persoalan. Nah, kita benahi. Kalau belum ada ya kita bentuk koperasi sekarang gampang. Dengan apalagi dengan undang-undang yang baru nanti akan lebih mudah. Nah, jadi kita tidak mulai baru. Yang kita lakukan adalah manajemen, konsolidasi manajemen. Nah, jadi Kepala BPP datangi koperasi yang ada sekarang, bagaimana kita membenahinya sama-sama. Nah, yang kedua, kelompok taninya, anggotanya ini kita dorong untuk menjadi anggota. Nah, dengan harapan siapa yang menjadi anggota KIP nanti mendapat pelayanan yang lebih murah. Misalnya kalau dia beli pupuk, kalau bukan anggota, ya ada perbedaan sedikit supaya orang mau termotivasi menjadi anggota
koperasi. Nah, kemudian penyuluh pertanian ini bertanggung jawab memberikan akses informasi, sarana, permodalan, pasar kepada pelaku utama. Jadi seorang penyuluh bukan hanya transfer of technology, tetapi harus mampu punya kompetensi, dan ini dicantumkan dalam SKKNI penyuluh itu, memberikan akses kepada pelaku utama. Pelaku utama itu tadi dari petani dan pengusaha, agar bisa mengakses informasi, pembiayaan, sarana prasarana pemasaran. Nah, ini tugas penyuluh. Nah, kemudian KEP ini akan memberikan pelayanan prima, mulai penyediaan sarana sampai kepada pemasaran. Nah, kemudian kita harapkan BPP nanti menjadi Sekretariat Kostra Tani, menjadi dirijen synergizer programa yang ada di KPP di tingkat kecamatan. Kemudian perusahaan mitra strategis, apakah nanti koperasi bermitra dengan BUMD atau PT BUMD itu Badan Usaha Milik Daerah, supaya Badan Usaha Milik Daerah nanti kalau bermitra ini, Pak Bupati itu mewajibkan semua pegawai negeri yang ada di kabupaten itu mengkonsumsi beras yang ada atau yang diproduksi oleh koperasi. Kasih nanti merek di dalam packingnya, beras premium produksi koperasi petani penyuluh di WKPP ini dijamin halal, apalagi bermutu, beras segar, fresh ya, tidak lama di gudang, tetapi digiling sehari jadi nasi. Artinya digiling, bisa digiling di tempat, langsung bisa dimasak jadi nasi. Jadi serasi, selaras, sehari jadi beras. Jadi kita makan beras yang sehat. Jadi namanya asuh, aman, sehat, utuh, dan halal ini bisa kita penuhi. Dan harganya mahal. Kemudian perusahaan yang bergerak di hulu di hilir, ini ada jaminan mereka. Tidak sesama biskota sekarang ini mereka langsung ke penyuluh. Sesama biskota penyuluh juga saling bersaing, tidak sehat. Tapi dengan ini nanti pemain perusahaan misalnya yang bergerak di benih pupuk langsung ke KIP, karena KIP pengurusnya ada penyuluh, situ ada petani. Jadi kalau KIP atau koperasi untung, penyuluh untung, petani untung. Jadi perusahaan itu jelas, saya ada yang membeli, dan pengembaliannya juga jelas kalau dia sistemnya ada cash bayar ya. Jadi kemudian Balitbank, jadi kawan-kawan dari perusahaan itu fokus mencari paritas yang paling baik di kawasan itu. Nah, nanti kalau berhasil ya kita bangun sinerginya, hak intelektual kita berikan kepada peneliti. Jadi kalau terpakai nanti berapa hektar, kita harus ada hitung dengan koperasi. Ini bukan KKN, ini profesional, ya. Kemudian Perintani nanti, terutama yang di DPC, DPD, itu mendorong agar penyuluh pertama memantapkan kelompok, dan ini harus masuk ke dalam sistem simultan kita. Kemudian memantapkan koperasi dan membina penyuluh kita agar profesional di dalam rangka melakukan penyuluhan berbasis koperasi ini. Dan terakhir, pemerintah ini menjadi dirijen. Jadi BPP itu adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang masih eksis sekarang di kecamatan. Ini yang kita harapkan menjadi dirijen, synergizer dalam wadah Kostranas, Kostrawil, Kostrada, Kostratani. Nah, jadi ini bisnis. Kalau hitungannya saya tidak sampaikan hari ini. Satu IKPP tadi 1.600 sampai 3.200, paling tidak saya sudah hitung uang beredar 32 miliar sampai dengan 64 miliar. Itu baru padi, belum yang lainnya. Ya. Jadi kita sudah hitung keuntungan koperasi paling tidak 5%. Petani sudah untung itu ya. 5% dari 32 miliar itu berapa? 11 miliar. Jadi gaji manajemen itu lebih besar daripada kalau saya jadi kampus dulu, lebih besar itu gajinya. Termasuk yang operator. Jadi nanti kalau ada alumni Polbangtan kita
Jadi operator melayani alat mesin pertanian dari ngolah tanah sampai dengan panen. Jadi kalau dengan ngolah tanah ini, dengan sistem KIP, ada hujannya, itu akan lebih murah. Kalau di Jawa Timur kemarin di daerah Lumajang itu 1 hektar 1.500, 1,5 juta, tapi kita bisa 1 juta. Nah, begitu. Nah, jadi ini pun sudah untung operasi karena biaya produksi, biaya operasional sekitar 600, masih ada untung 400. Ini standar, ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita mengimplementasikannya. Dan ini sudah jalan. Dulu zaman OD sudah jalan, skalanya kecil. Cuma koperasi KOD sekarang banyak yang terkendala karena manajemen SDM-nya yang perlu kita tingkatkan. Jadi saya kira ini poin-poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan harapannya paling tidak di seluruh kecamatan di BPP, satu pos petani, satu KIP yang betul-betul profesional melayani kebutuhan petani, mulai dari pupuk, benih, pemasaran, dan punya unit pengolahan, dan sudah bermitra dengan mitra strategis, sehingga tidak pusing lagi. Jadi dengan sistem ini, kita tidak saling menyalahkan, tidak saling melempar kesalahan, tetapi saling memperkuat sinergi. Atau dengan kata lain, saya sering nyanyikan lagu itu, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi saya kira ini poin-poin yang ingin saya sampaikan. Dan ini bukan wacana, tetapi ini sudah jalan di beberapa tempat. Terima kasih.